Nggak bisa diputar HP-nya kenapa ya? Masalah kan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Untuk sesi pertama ini kita akan membahas hal yang berhubungan dengan tajwid terlebih dahulu secara umum. Kami memberi judul Mabadi'u Ilmi Tajwid. Mabadi'u Ilmi Tajwid. Mabadi ini secara bahasa agak sulit ya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bisa dimaknai asas, bisa dimaknai pijakan, bisa dimaknai batasan-batasan umum untuk mengenal apa itu tajwid. Apa itu tajwid? Ini saya baru dapat buku tajwid bagus sekali. Buat yang tambahan bisa pesan ke Ustaz Ahmad. Langsung aja ya. Ustaz Ahmad bisa pesan. Ini buku yang sangat bagus. Mabadi ilmu tajwid ada. Jadi di sini di buku ini juga pembahasan pertamanya mabadi. Pembahasan pertamanya mabadi ilmu tajwid. Orang Betawi asli ya saja penyusunnya ya. Penyusunnya orang Betawi asli. Haji Sabeni Hamid. Bang Beni berarti. Haji Sabeni Hamid. Seperti itu. Jadi sama pembahasannya di awal pembahasan di sini membahas mabadi'u ilmi tajwid. Mabadi tadi seperti yang disampaikan agak sulit kemudian untuk menerjemahkannya ya. Bisa dimaknai pijakan, aspek dasar, batasan-batasan dan sebagainya. Ya, yang pasti memang kayaknya belum ada padanan kata yang cocok untuk bahasa Indonesia. Sepertinya belum ada padanan kata yang cocok. Hal ini diambil dari nazam atau dari manzumah. Dari manzumah Al-Sabban. Ibnu Sabban berkata, beliau mengatakan bahwasanya setiap ilmu itu punya 10 mabadi. Semua cabang ilmu punya 10 mabadi. Di sini juga ada syairnya, di sini ada di halaman ke 14. Halaman ke 14 ada. Bisa untuk tambahan hafalan kalau Bapak Ibu sekalian sebagai pengajar. Kalau pengajar hafal lebih keren, lebih greget kalau banyak hafalan, sandaran-sandaran keilmuannya. Inna mabadi'a kulli fannin asyrah. Sesungguhnya mabda, pijakan dasar, aspek dasar dari setiap fan itu artinya adalah cabang keilmuan. Asyrah ada 10. Ada 10. Apa saja? Al-haddu wal mawdu' thumma thamrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi lismul istindad hukm syari', dan yang terakhir adalah masail wal ba'du bil ba'di iktafa wa lan taral jami'a ala syarafa. Syabban berkata seperti itu, sesungguhnya mabadi ilmu itu ada 10. Jadi kita kalau ingin tahu ilmu yang akan kita pelajari, kita mesti tahu dari 10 hal ini. Kita mau belajar ilmu bahasa Arab, ya 10 hal ini harus tahu dulu supaya kita tahu gambaran bahasa Arab itu seperti apa.
kita ingin belajar ulumul Quran, kita masih tahu 10 hal ini dulu supaya tahu gambaran umum dalam ulumul Quran itu apa. Termasuk ketika kita ingin mempelajari tajwid, maka kita mesti mengetahui terlebih dahulu 10 landasan dasar ini supaya apa? Supaya kita memahami sebetulnya di dalam ilmu tajwid itu ada apa saja. Begitu kurang lebih ya. Supaya kita enggak blank. Kita belajar apa? Belajar tajwid. Tajwid itu apa? Tajwid itu apa, Bu? Ya gitu aja lah pokoknya, jangan sampai kayak gitu jawabannya ya. Jangan sampai seperti ada apa aja yang 10 itu? Ada batasan, had, kemudian materi, objek, kemudian buahnya atau faidah, kemudian fadluhu, keutamaan, kemudian nisbah. Nisbah itu hubungan dengan ilmu yang lain nanti. Wal wadi', peletak dasarnya. Kemudian lism, nama yang dikenalnya dari ilmu ini. Al-istindad, sandarannya. Kemudian hukum syar'i, hukum mempelajarinya. Dan yang terakhir adalah permasalahannya. Wal ba'du bil ba'di iktafa, yang tahu sebagian sudah mencukupi, satu sama lainnya saling melengkapi. Wa man dara jami'ana lasyarafa, yang memahami seluruh mabda ini maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Gitu ya. Jadi yang bisa paham semuanya bisa mulia. Kenapa? Karena dia tahu arahnya jelas belajar tajwid itu apa. Begitu maksudnya. Dipahami? Jadi penting kita mempelajari atau mengetahui 10 hal ini. Ya, penting sekali. Yang pertama, kita langsung masuk saja yang pertama supaya cepat. Al-hadd, had maksudnya adalah at-ta'rif atau pengertian. Had artinya adalah at-ta'rif atau artinya pengertian. Jadi diawali dari pengertian dulu, tajwid itu apa? Sebelum kita belajar tajwid itu isinya apa saja, kita mesti tahu dulu secara bahasa tajwid itu apa, supaya tidak melenceng pembelajarannya. Begitu. Tajwid itu apa? Secara bahasa dulu. Biasanya kalau membedah bahasa Arab diterjemahkan secara bahasa dulu. Secara bahasa, tajwid itu dari kata, di situ kan sudah ada semuanya ya. Jawwada yujawwidu tajwidan. Jawwada yujawwidu tajwidan. Ini sama dengan bahasa Arab yang lain atau dengan istilah yang juga sudah populer, yaitu tahsin. Hassana yuhassinu, sama-sama membaguskan. Hassana yuhassinu, membaguskan, memperbaiki. Jawwada yujawidu, membaguskan juga istilahnya. Secara bahasa sama. Secara bahasa sama. Jadi mau belajar tajwid, mau belajar tahsin, hakikatnya sama, yaitu memperbaiki cara membaca Al-Quran. Hanya memang sebagian ulama membedakan kedua jenis ini. Jadi ada sebagian ulama yang membedakan antara tajwid dengan tahsin. Bedanya di mana? Jadi gini, kadang-kadang kalau kita datang gitu misalkan ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi, pengen belajar baca Al-Quran, sebagian ulama ini nanya, mau belajar tajwid apa tahsin? Begitu. Jawabnya apa? Terus kalau kita jawab tajwid, belajarnya apa? Dan kalau kita belajar tahsin, belajarnya apa? Kan sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran katanya. Nah, sebagian ulama membedakan. Kalau kita jawabnya belajar tajwid, maka yang dipelajari apa? Yang dipelajari masalah makhraj, sifat, hukum, mad, nah itu masuknya tajwid. Kalau kita jawabnya tahsin, belajarnya apa? Langsung disuruh buka Al-Quran, baca, diperbaiki. Begitu.
Jadi membedakan para ulama itu, sebagian ulama nggak semuanya ya. Jadi kalau kita jawabnya belajar tahsin, nggak akan dijelasin hukum-hukumnya apa, makhluknya dari mana, sifatnya seperti apa, nggak dijelasin, langsung baca diperbaiki. Begitu. Tapi kalau kita jawabnya belajar tajwid, maka dijelasin dulu hukum-hukumnya apa. Begitu. Ya, ini sebagian ulama membedakan antara tajwid dengan tahsin. Jadi kalau kita ditakdirkan nanti bertemu dengan para masyayikh, kemudian masyayikhnya nanya mau belajar tajwid apa tahsin, kita nggak bingung lagi jawabnya. Oh, maksudnya itu. Begitu ya. Jangan sampai kita bingung. Lah, Syekh, kan tajwid sama tahsin sama kayak gitu. Enggak. Jadi dibedakan dari sisi kontennya agak sedikit berbeda. Walaupun ya intinya sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Praktek sama teori penting mana? Yang wajib praktek. Yang wajib praktek. Tapi begini, di sini yang ngajar siapa aja? Yang ngajar Al-Quran. Mau ngajar TPA ke, mau ngajar di lembaga tahsin ke, yang punya lembaga tahsin dan tahfidz ke, siapa aja? Yang kata ngajar, banyak yang ngajar ya. Kalau pengajar, maka praktek dan teori harus dikuasai dua-duanya. Kalau yang nggak ngajar, boleh punya alasan. Saya mau prakteknya, saya mah yang penting prakteknya aja karena nggak ngajar. Tapi setiap orang pasti akan mengajar pada akhirnya. Minimal ngajar anak-anaknya. Betul itu ya. Kalau orang tuanya secara teori bagus, anak-anaknya tidak perlu dititipkan kepada orang lain. Ya kan? Cukup dengan orang tuanya sendiri, dengan orang tuanya masing-masing. Seperti itu. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah keilmuan tajwid, yang dimaksud dengan kata ilmu tajwid apa? Adalah, ini mungkin sudah terkenal juga, sudah populer juga istilah ini ya, sebagian sudah pada hafal mungkin. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a iqdahihi haqqahu wa mustahaqqah. Ikhraju, mengeluarkan, kulli, setiap, harfin, huruf, min, dari, makhrajihi, tempat keluarnya, ma'a, sambil, i'dha'ihi, memberikan apa? Memberikan haqqahu, hak-haknya, wa mustahaqqahu, dan juga mustahaknya. Apa itu hak? Apa itu mustahak? Apa itu hak? Apa itu mustahak? Hak huruf itu apa? Mustahak huruf itu apa? Gimana? Makhraj kan sudah disebut di sini. Min makhrajihi. Beda lagi berarti ya. Yang dimaksud dengan hak huruf, sekali lagi, yang dimaksud dengan hak huruf artinya adalah sifat lazimah atau sifat dzatiyah. Sekali lagi, yang dimaksud dengan hak huruf artinya adalah sifat lazimah atau sifat dzatiyah. Apa itu? Adalah sifat-sifat huruf yang selalu melekat, selalu ada pada huruf yang bersangkutan. Contohnya apa? Contohnya sifat tipis seperti istifal. Ini selalu ada pada huruf. Atau sifat isti'la, atau sifat shafir, atau sifat hams. Belajarnya di mana sifat-sifat begitu? Di Jazari. Di Jazari ya.
Yang mustahak apa? Yang mustahak ini adalah sifat aridho. Sifat aridho. Apa itu sifat aridho? Yaitu sifat yang kadang melekat, kadang tidak. Kadang ada pada huruf, kadang tidak ada pada sebagian kondisinya. Contohnya apa? Contohnya tebal tipis pada huruf ro. Ro kalau fathah tebal, kalau kasroh tipis. Atau ikhfa, idhar, idgham, itu semuanya sifat aridho. Dipahami? Hak huruf apa? Sifat lazimah. Mustahak huruf sifat aridho. Jadi tajwid itu mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan benar, yang pertama. Yang kedua, mengamalkan sifat lazimah. Dan yang ketiga, mengamalkan sifat aridho. Begitu. Baru tajwid itu sempurna. Begitu. Dipahami? Baik, sekali lagi, kalau ada yang tidak dipahami langsung ditanyakan saja. Sekarang saya sengaja nyantai, nyampaikannya nyantai, karena memang di Fathul Atfal 10 pertemuan sudah, jadi enak nyantai. Yang selanjutnya, ini yang pertama dari 10 aspek penting yang berhubungan tajwid. Yang kedua, al-mawdu', dan yang ketiga, al-tamrah. Al-mawdu' artinya objek materi. Jadi yang dipelajarinya apa sih? Pokok bahasannya apa? Begitu maksudnya. Maka pokok bahasan atau materi, objek materi yang dipelajari dalam ilmu tajwid hanya terbatas pada lafaz-lafaz Al-Qur'an saja. Pada lafaz-lafaz Al-Qur'an saja. Atau kalamullah. Sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rattilil Qur'ana tartila. Jadi dari yang diperintahkan, yang wajib hanya Al-Qur'an saja. Adapun sebagian ulama juga ada yang mengharuskan membaca hadis dengan tajwid. Tapi pendapat ini bukan pendapat mayoritas ulama. Jadi ada sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa hadis pun harus dibaca sesuai tajwid. Mengapa? Karena hakikatnya tajwid itu adalah bahasa Arab yang paling fasih. Jadi bahasa Arab yang paling fasih itu bertajwid. Begitu. Tajwid itu bahasa Arab yang paling fasih. Jadi pada masa para sahabat Nabi ini kalau berbicara menggunakan tajwid. Begitu maksudnya. Jadi para sahabat butuh belajar tajwid enggak ketika Al-Quran turun? Enggak perlu, karena mereka berbicara sudah seperti itu. Jadi hukum ikhfa, idhar, idgham itu diamalkan di masa para sahabat. Contohnya misalnya ada orang bertanya kepada temannya, man yaf'alu hadza, siapa yang melakukan ini? Maka para sahabat itu mengamalkan tajwid. Jadi mengucapannya bagaimana? May yaf'alu hadza, may yaf'alu hadza. Hanya memang tidak ditahan gunahnya, tidak ditahan 2 harokat ya. May yaf'alu hadza. Apalagi diiramakan seperti baca Al-Quran. May yaf'alu hadza. Enggak ada yang begitu ya. Atau nanya, min aina anta ya akhi? Min aina anta ya akhi? Enggak kayak gitu kan.
tidak. Tapi diamalkan secara ikhfa. Min aina an sudah ikhfa. Misalnya mengucapkan kata ambar diiqlabkan. Ambar diiqlabkan. Jadi itulah bahasa Arab yang paling fasih. Makanya kalau baca hadis, kalau ingin fasih ditajwidkan begitu. Maksudnya seperti itu. Tapi yang wajib hanya Al-Qur'an karena tidak ada dalilnya warattilil haditsa tartila, tidak ada. Warattilil misalkan yang lain juga tidak ada. Yang ada hanya Al-Qur'an. Maka kalau meninggalkan tajwid pada selain Al-Qur'an diperbolehkan selama tidak mengubah makna, termasuk adzan. Adzan tidak apa-apa tidak pakai tajwid. Yang 2 rakaat dipanjangkan sepanjang-panjangnya sampai 2 rakaat ya, saking panjangnya 2 rakaat 3 rakaat. Kalau dalam adzan enggak apa-apa. Allahu Akbar, itu enggak apa-apa. Kalau dalam tajwid itu enggak boleh. Allah 2 rakaat saja. Allahu Akbar. Yang penting tidak mengubah makna. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah. Ini hati-hati. Lam yang pertama jangan dipendekkan. Asyhadu an la, jangan pendek ini. Kalau misalkan ada yang adzan bacanya asyhadu an la ilaha illallah, mengubah makna. Maknanya jadi batil. La ilaha illallah dengan lam yang panjang, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kalau lamnya pendek, pasti ada Tuhan selain Allah. Begitu. Jadi hati-hati ya. Selama tidak mengubah makna tidak apa-apa. Tapi kalau Al-Qur'an mau mengubah makna, tidak mengubah makna, mesti bertajwid. Begitu. Karena ada sebagian orang yang sekarang mengatakan baca Al-Qur'an tidak apa-apa, enggak pakai tajwid, yang penting tidak mengubah. Tapi itu namanya mengubah kemurnian Al-Qur'an. Begitu. Ini maudhu atau pokok bahasa. Kemudian manfaatnya ats-tsamrah, buahnya. Tsamrah itu secara bahasa artinya buah. Buah pelajari tajwid apa? Setidaknya ada 3. Minimal kita akan mendapatkan 3 faidah. Apa saja? Yang pertama memelihara lidah. Ya, shaulul lisani 'anil khata' fi kitabillah ta'ala. Menjaga lidah dari lahan atau kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Menjaga lidah dari lahan. Lahan itu artinya kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Contohnya apa? Contohnya orang baca Alhamdulillah. Ini kalau saya tanya nih ya, bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar hari ini? Jawabannya jawabnya gimana? 1, 2, 3. Alhamdulillah atau Alhamdulillah. Biasanya saking semangatnya ya, sampai lupa haknya diubah menjadi ha. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allah. Kok bisa jadi menghina Allah? Alhamdulillah menggunakan ha. Ini saudaranya jim ya. Saudaranya jim sama kha. Ha. Bukan ha. Kalau kita baca pakai ha, alhamdulillah. Hamdu artinya pujian. Segala puji hanya bagi Allah. Kalau kita ubah dengan ha yang di belakang itu yang dekat sama wawu dan ya, maka kita mengubah maknanya. Alhamdu segala puji menjadi alhamdu. Silakan buka di kamus. Alhamdu dicari maknanya apa? Al-maut atau al-hadm. Alhamdu artinya kehancuran atau kematian. Jadi kalau kita baca pakai ha besar, segala kehancuran, segala kematian bagi Allah. Waliyahudzubillah. Kita niatnya bersyukur tapi caranya keliru. Ya. Ditambah lagi alhamdulillah udah pakai ha, rabbil alamin pakai hamzah.
baca pakai ain, Rabbil alamin, semesta alam. Kita pakai hamzah, alamin, artinya alam itu sakit, penyakit, atau orang-orang yang sakit. Jadi Tuhannya penyakit atau Tuhannya orang-orang yang sakit. Waliyahudzubillah. Ini cuma mengubah satu huruf. Ya, cuma mengubah satu huruf. Dan ini banyak dalam Al-Quran, mengubah huruf, mengubah harokat. Ini tidak boleh dalam baca Al-Quran karena berpotensi mengubah makna. Atau misalnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pakai kha. Kita ubah pakai ha. Khairan yarah. Khairan artinya kebaikan. Khairan artinya bingung, heran. Udah jadi bahasa Indonesia. Khairan itu heran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan sedikit pun kebingungan, kebaikan maksudnya, bukan sedikit pun keheranan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, menjaga keaslian Al-Quran. Kalau kata Al-Imam Ibnu Jazari, li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wassalat. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tajwid. Jadi Al-Quran itu turun dengan tajwid, dan sampai kepada kita juga dengan tajwid. Ada suka orang yang nanya begini ya, mempelajari tajwid itu tidak wajib. Kaidah-kaidah, bahkan ada sebagian orang yang mengatakan kaidah-kaidah tajwid itu bid'ah karena nggak ada dalilnya. Jawabnya gimana? Nun ketemu fa ikhfa, mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini ada orang yang begitu ya, sampai mengatakan Imam Ibnu Jazari ahlul bid'ah. Imam Ibnu Jazari ahlul bid'ah kenapa? Karena bikin kaidah tajwid nggak ada dalilnya semua. Berarti dia orang yang bodoh. Kenapa? Karena dalilnya jelas adalah periwayatan. Bacaan Al-Quran itu dalilnya periwayatan, jelas. Dan tidak ada dalil yang lebih kuat daripada periwayatan. Dan tidak ada dalil yang lebih kuat daripada periwayatan. Mutawatir. Jadi kedudukannya sama dengan Al-Quran itu sendiri. Kedudukannya sama dengan Al-Quran itu sendiri. Ini biasanya ada sebagian orang yang suka nagih hadis terus itu. Hadisnya mana? Nun ketemu fa, diikhfakan hadisnya mana? Sampai kiamat juga tidak akan ketemu. Kalau hadis secara tertulisnya tidak akan ada, tapi secara periwayatan kita temukan. Begitu. Ya. Dan itulah aslinya Al-Quran. Secara seperti itu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad. Ya. Dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat dengan tajwid. Para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in membacakan dengan tajwid. Sampai kepada kita, guru-guru kita membaca Al-Quran juga dengan tajwid. Terus dengan seenaknya kita bilang ini gak ada dalilnya, bisa diamalin. Subhanallah. Berarti apa usaha para ulama dari dulu sampai ke sekarang mengumpulin sanad-sanad yang sahih gak ada nilainya kalau seperti itu kan ya. Jadi Al-Quran harus dijaga keasliannya sesuai jalur periwayatan yang sahih. Nih, berkaitan dengan jalur periwayatan Bapak Ibu Subhanahu wa ta'ala ini juga penting. Ini saya bacakan mukadimah dari kitab ini. Ini bagus. Mukadimah dari kitab ini bagus. Al-Quran yang dibaca berfungsi sebagai hidayah, yakni mengantarkan manusia menuju keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia agar memahami dan mengamalkannya, juga diperintahkan untuk membacanya secara baik dan benar dalam rangka beribadah kepadanya. Kitab yang ini beli aja Ustaz Ahmad Idris. Pesan bisa harganya 80.000. Bagus insyaallah. Ustaz, jangan lupa Ustaz ya. Ada royaltinya. Enggak mau. Ada guru beliau yang nulis ya. Yang nulis guru beliau. Ini subhanallah, beliau ini luar biasa, luar biasa. Mau nyebutin datang belajar sama saya. Harusnya terbalik, saya belajar sama beliau sebetulnya. Terbalik sebetulnya, udah luar biasa. Jadi guru saya juga sebetulnya. Gak enak juga ngomong di depan beliau sebenarnya. Pada umumnya kata beliau, kaum muslimin di seluruh dunia membaca Al-Quran melalui jalur siapa coba kalau baca Al-Quran? Imam
riwayatnya siapa? Imam Hafiz. Imam Hafiz dari gurunya siapa namanya? Imam Hafiz, guru Imam Hafiz? Imam Asim. Imam Asim gurunya siapa namanya? Abu Abdurrahman As-Sulami. Siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami dapat bacaan Al-Quran dari siapa? Dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendapatkan bacaan Al-Quran dari siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi masalah begini, Bapak Ibu sekalian, Imam Hafiz ke kita itu melalui siapa? Kalau Imam Hafiz Rasulullah jelas, Imam Hafiz ke kita itu melalui siapa? Melalui siapa? Ya melalui buku. Nggak bisa belajar lewat buku tajwid itu. Buktinya apa? Buktinya dalam buku kita baca nun bertemu fa ikhfa. Cara mengucapkannya didengungkan. Coba ucapkan nun ketemu fa pada kata anfusahum misalnya. Anfusahum diucapkan seperti apa? 1, 2, 3. Kan beda-beda kan ya? Bukunya sama, keterangannya sama, tapi kenapa ucapnya beda-beda? Ini masalahnya nggak ada yang menyampaikan. Imam Hafiz bacanya kayak gimana? Betul. Terus bacaannya Imam Hafiz kayak gimana? Gak tahu. Sudah kalau gitu berakhir sudah. Ternyata yang menyampaikan Imam Hafiz kepada kita itu banyak ulamanya. Setidaknya kita akan menemukan ada 57 jalur. Setidaknya kita akan menemukan ada 57 jalur. 57 jalur ini ada aja bedanya antara yang satu dengan yang lain. Dan kita nggak boleh nyampur adukan. Kita lanjutkan ya bacaan tulisan beliau. Namun khususnya kaum muslimin di Indonesia, bacaan Imam Hafiz yang mereka jadikan standar masih perlu ada perbaikan-perbaikan di sana sini. Kenapa? Karena fenomena yang ada masih terjadi tumpang tindih dalam jalur. Masih terjadi tumpang tindih dalam jalur. Sebagai contoh, bacaan mad jaiz munfasil dibaca berapa? Dibaca berapa, Bu? Mad jaiz munfasil baca berapa? 246. Baca berapa, Bapak-bapak? 4 atau 5? Baca berapa? 3. Baca berapa? 5? Kok beda-beda sih? Ternyata 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah tergantung kita ngambil jalur yang mana. Begitu. Bukan seenaknya kita bisa milih 2, 4, 5, 6. Enggak. Ya. Salah satu contoh bacaan mad munfasil 2 halakat, 3 halakat, 4 halakat, 5 halakat, bahkan 6 halakat tanpa mempertimbangkan qiraat, riwayat dan jalur bacaan itu sendiri. Dan itu yang terjadi hari ini. Di buku tajwid kebanyakan enggak membahas ini kan ya. Pokoknya mad jaiz munfasil dibaca 2 sampai 5 halakat, wah bebas. Lagi cepat bacaannya 2, lagi nyantai 4, lagi nyantai banget 6. Enggak boleh. Sebetulnya boleh nggak baca 2? Ya boleh. Perhatikan, memang secara garis besar bacaan tersebut tidak salah. Tapi jangan lupa ada pola tertentu yang wajib dipahami terkait secara terpadu dan utuh dalam kerangka jalur. Jadi kalau kita mad jaiz munfasilnya 2 halakat, itu nanti ada yang lainnya yang agak beda cara bacanya. Contohnya apa? Contohnya mungkin jalur yang lain itu tidak ada sakta. Jadi baca wakilan roh, dibacanya langsung diidghamkan wakilan roh. Ada lagi yang huruf bastah yang besut. Menurut jalur yang lain baca pakai sod, jalur yang lain pakai sin, musaitirun, jalur yang lain pakai sin, musaitirun, jalur yang lain pakai sod, musaitirun. Ada lagi yang membaca dengan takbir. Setiap selesai surat itu tidak boleh langsung basmalah, tapi takbir dulu. Wa amma bi ni'mati rabbika
nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim, tapi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak. Ya, baru tahu, baru benar. Nah, inilah kelemahan umat Islam di Indonesia. Pakai jalur hafaz, pakai riwayat Imam Hafaz, tapi nggak tahu dari Imam Hafaznya kita itu jalur mana. Kita pengen ke Bandung, lewat mana? Lewat Puncak, lewat Jonggol, lewat Purwakarta, lewat Pantura, beda-beda. Pemandangannya pun beda-beda, ongkosnya pun beda-beda, waktunya pun beda-beda. Begitu. Seperti itu, yang tidak bisa disamaratakan. Makanya pembaca yang tidak memahami cara baca sesuai dengan jalur-jalur tersebut dapat menyebabkan kerancuan dalam bacaan, serta tidak dapat diketahui dari jalur mana bacaan itu diterima. Jalur mana? Nggak jelas kan? Begitu. Sedangkan bacaan Al-Quran adalah merupakan sunnah muttaba'ah, cara bacaan yang harus diikuti sesuai dengan jalur-jalurnya yang ada. Itulah sebabnya para ulama tajwid dan qiraat menegaskan bahwa tumpang tindih dalam jalur adalah aib, makruh, bahkan sebagian ulama menyatakan haram. Dalam langkah inilah kemudian kita mesti belajar untuk memahami tajwid kita, bacaan Al-Quran kita itu jalurnya jalur siapa. Nah, ada pun yang kita pelajari, ya, yang kita pelajari sekarang adalah riwayat Imam Hafaz dari Imam Asim, jalurnya jalur Syatibiyah. Jalur apa? Syatibiyah. Jadi dari 57 jalur yang ada, yang kebanyakan diamalkan oleh para ulama, yang kebanyakan diamalkan oleh mayoritas kaum muslimin adalah jalur Syatibiyah. Nah, buku tajwid ini sudah jelas. Qiraah Imam Asim, jalurnya Imam Hafaz, riwayat Imam Hafaz, jalurnya Syatibiyah, jelas. Jadi dalam ini hukum-hukumnya sudah jelas, luar biasa. Jadi sangat direkomendasikan. Dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bagaimana mengetahui? Bagaimana bisa munculnya jalur riwayat? Ketika Imam Hafaz rahimahullah ta'ala menerima bacaan dari Imam Asim, itu tidak satu wajah, tidak satu jenis bacaan. Kenapa? Karena Imam Asim gurunya banyak. Ada Abdurrahman As-Sulami, ada Zuhri Hubaish, dan itu cara bacanya semuanya sampai dari Rasulullah dengan cara baca yang banyak. Al-Quran diturunkan dengan berapa wajah? Dengan berapa huruf? 7 huruf. Kemudian dari 7 huruf ini, kemudian Rasulullah ketika ada sahabat yang datang pengen baca Al-Quran, maka Rasulullah membacakan sesuai dengan yang mudah. Misalnya Rasulullah baca dari awal ayat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, tiba di ayat tertentu Rasulullah mengajarkan, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ternyata sahabat ini gak bisa mengucapkan aan dan tahun. Rasulullah gak bisa baca aan dan tahun. Sahabat ini tiba-tiba aan dan tahun. Karena kata Rasulullah boleh baca seperti itu karena ada huruf dibaca berarti muncul satu bacaan jenis yang berbeda kan. Ada sahabat yang lain dia aan dan tahun bisa, tapi pada kalimat yang lain tidak bisa. Innaka nggak bisa dia bacanya ainnaka, beda lagi gitu kan. Ada yang baru Al-Fatihah udah beda, kata Rasulullah shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia nggak bisa, dia baca kayak gimana? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Him alaihim. Ada orang yang begitu nggak bisa baca alaihim, bisanya alaihim. Maka dari situlah muncul beragam qiraat.
Sahabat menyampaikan sesuai dengan yang diterima kepada para nabi. Kira-kira dari 7 huruf ini muncul berapa jenis qiraat? Ribuan. Kan sahabat beda-beda misalnya. Betul ya? Nah, dari ribuan ini lalu dikumpulkan oleh para ulama ahli qiraat. Yang sahih, yang mutawatir diamalkan. Yang dhaif, yang tidak mutawatir tidak diamalkan. Sampai ke Imam Hafiz dari gurunya Imam Asim. Maka Imam Hafiz mengajar pada murid-muridnya sesuai dengan yang mudah untuk murid-muridnya itu. Tidak dicampur adukan apa yang beliau terima. Paket-paketnya itu tidak dicampur adukan. Ke muridnya ini paket yang ini, ke muridnya ini paket yang ini, ke murid yang ini yang 2 harokat, 4 munfasilnya, murid yang ini 4 harokat, murid yang ini 2 harokat tapi di sananya beda. Begitu sampai muncullah 57 jalur yang sahih. Maka kita hanya bisa mengamalkan satu saja secara sekali baca. Begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Itu munculnya jalur riwayat dan qiraat. Panjang sejarahnya kalau diceritakan. Intinya kayak gitu kan. Intinya memang dari sananya dari awalnya udah beda. Begitu. Cuma para sahabat enggak berinisiatif nyampur-nyampurin. Pokoknya kalau dari Rasulullah dapatnya begitu, udah begitu. Begitu. Istilahnya udah dipaketin sama Rasul. Dari 7 huruf ini udah dipaketin begini sama Rasul. Ke sahabat yang lain begitu. Nah itu mereka enggak berani mencampur adukan. Begitu ya. Menjaga keaslian Al-Quran. Jadi kalau misalkan bapak-bapak ibu sekalian ditakdirkan oleh Allah jalan-jalan misalkan ke Maroko ya. Di Maroko ini aneh bacaannya beda sama kita. Minimal ketika sholat mereka enggak memanjangkan Maliki, tapi pendek bacanya Maliki Yaumiddin. Kemudian baca walam yakul lahu, bukan kufuwan tapi kufuan ahad. Karena mereka baca dengan riwayatnya Imam Qalun. Jalan-jalan ke sebelahnya ke Libya maka baca dengan Imam di Maroko Warash. Kalau Qalun di Libya, kalau di Maroko Warash itu bacanya kayak gimana? Banyak yang dimiringkan suaranya. Orang Maroko kalau ke Indonesia mereka bisa ketawa. Kenapa? Karena orang Indonesia baca wadduha kan ya? Wadduha wal laili idza saja. Mereka bisa ketawa. Kenapa? Karena kalau di sana baca bukan wadduha tapi wadduha wal laili idza saja. Kalau kita yang dengar kita bisa jadi ketawa ya. Wadduha bukan wadduha. Ke Afrika yang lain lagi bisa jadi lagi ke Afrika bagian selatan kita bisa beda bukan wadduha bukan wadduha tapi wadduha wal laili idza saja. Kita bisa jadi ketawa lagi salatnya. Semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga faedahnya adalah mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Al-mahir bil Qur'ani ma'as safaradil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam Al-Quran akan mendapatkan derajat yang sama bersama para malaikat yang mulia. Subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan derajat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, Allahumma ja'alna min ahlil Quran, Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya, ya silakan. Terkait menjaga keaslian Al-Quran dalam tajwid. Betul, termasuk di dalamnya cara penulisan Al-Quran. Karena huruf demi huruf Al-Quran ini wahyu dan mesti dijaga keasliannya. Oleh karenanya kalau kita melihat tulisan Al-Quran banyak yang berbeda dengan tulisan kamus. Banyak. Begitu, maka harus dijaga. Tidak boleh ditambahkan hurufnya, tidak boleh dikurangi hurufnya. Jadi tulis Al-Quran harus sesuai dengan periwayatan juga. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ini mushaf Al-Quran itu sama seperti qiraat, juga beragam. Menurut riwayat ada 7 mushaf induk, mushaf Utsmani. Nah, penulisan yang ada sekarang wajib merujuk pada ketujuhnya. Jadi kita boleh menggabungkan. Kalau tulisan boleh digabung. Yang penting ada sumber dari salah satu mushaf itu.
Misalnya ada tulisan Al-Quran, misalnya kata imro'atun. Ya, tahu kata imro'atun? Tahu Bapak Ibu kata imro'atun. Imro'atun itu pakai tak terbuka atau pakai tak marbutoh? Yo, pakai tak marbutoh atau tak terbuka atau tak marbutoh? Tak terbuka atau tak marbutoh? Kalau kita buka kamus maka tak marbutoh. Tapi kalau kita buka mushaf kita, mushafnya Imam Hafiz, maka tergantung. Kalau kata imro'atun ini diiringi dengan suaminya, maka pasti taknya terbuka. Imro'atul Aziz, Imro'atul Imran, Imro'atul Fir'aun, Imro'atul Nuh, Imro'atul Lut, itu semuanya tidak ada yang pakai tak marbutoh, tapi taknya terbuka. Ini nggak boleh kita kemudian ini menyelisihi kamus diganti, nggak boleh. Terus boleh nggak kita ganti dengan tak marbutoh? Kalau misalkan di salah satu mushaf ada yang pakai tak marbutoh, boleh tulisannya diganti. Tapi ingat, menulis juga harus mempertimbangkan cara baca. Maka kita harus meneliti. Imam Hafiz kalau berhenti di situ imro'ah atau imro'at. Kalau Imam Hafiz baca imro'at, berarti tetap tak terbuka, walaupun mushaf ada yang tak marbutoh. Bisa jadi itu riwayat yang lain. Begitu maksudnya. Ya. Kalau misalkan masalah menyambung terpisah, bisa dipilih. Wallahu a'lam bishawab. Mana? Iya. Jadi kalau salah satu mushaf ada yang tulis nyambung, yang lainnya terpisah, berarti kita boleh tulis nyambung, juga boleh tulis terpisah. Dan pokoknya yang penting tulis salah satu mushaf induk. Boleh. Wallahu a'lam. Dipahami ya? Lanjutkan. Al-fadl wan nisbah. Keutamaan mempelajari tajwid dan juga kemudian di sini ada hubungan dengan ilmu lainnya. Nisbah, korelasi. Keutamaannya adalah salah satu ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena berhubungan dengan kalamullah, berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tajwid adalah ilmu yang paling mulia. Hubungan dengan ilmu yang lain, ilmu tajwid adalah salah satu ilmu Al-Qur'an. Tapi dia punya ciri khas dengan ilmu yang lain. Ilmu Al-Quran itu banyak ya. Ada yang mempelajari tafsirnya, ada yang mempelajari sejarah turun ayatnya, ada yang mempelajari dari bahasanya, ada yang mempelajari perbedaan cara bacanya. Nah, kita tajwid mempelajari bagaimana cara mengucapkannya. Begitu. Itu aja. Kemudian al-wadi' dan al-ism. Penemu secara teoritis ilmu tajwid itu siapa? Ada yang tahu? Para ulama berbeda pendapat. Adapun secara praktek, ya jelas yang pertama kali mempraktekkan adalah Rasulullah. Tapi peletak dasar ilmu tajwid secara teori, para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali. Alasannya apa? Karena Abul Aswad ini adalah orang yang pertama kali memberikan tanda baca dalam Al-Quran. Abul Aswad, muridnya Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi zaman dulu Al-Quran itu enggak ada harokat, enggak ada titik. Coba gimana bacanya? Al-Quran itu zaman dulu enggak ada harokat, enggak ada titik. Repot bacanya kan? Jangankan orang luar Arab, orang Arab aja banyak yang salah. Nah, kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali diutus kasih tanda lah supaya orang-orang tidak pada salah. Minimal tanda-tanda yang dapat berpotensi membahayakan. Apakah dia lemah atau apakah kasih tanda? Ada yang mengatakan Abu Baid Al-Zim. Ada yang mengatakan Al-Khalil, karena Al-Khalil ini yang memberikan tanda baca dan titik-titik pada Al-Quran, yang menyempurnakan penulisan Al-Quran. Al-Khalil ini yang menyempurnakan penulisan Al-Quran. Subhanallah, kita harus berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada beliau, karena atas izin Allah Subhanahu wa taala Al-Khalil berhasil menyelesaikan
peletakan tanda baca Al-Quran dengan sempurna sehingga bisa kita baca dengan mudah. Tapi menurut Al-Imam Ibnul Jazari, orang yang pertama kali menulis kaidah-kaidah tajwid adalah Abu Muzahib Musa bin Ubaidillah al-Khaqani yang wafat pada tahun 325 Hijriah. Jadi orang yang pertama kali menulis tentang tajwid Abu Muzahib. Menulis kitab apa? Namanya kitab Qasidah Khaqaniyah. Kalau di YouTube bisa diketik tuh Qasidah Khaqaniyah pakai tulisan Arab. Nanti ada Qasidah Khaqaniyah. Alhamdulillah Syekh Mahmud Al-Misri telah mengijazahkan qasidah ini waktu di Bandung dengan sanad yang bersambung pada Al-Imam Al-Khaqani. Cuma ijazah tertulisnya belum dikirim, masih di Mesir. Enggak kekirim waktu itu. Cuma secara lisan udah baca pada beliau. Khaqani. Khaqani dari nama beliau Al-Khaqani. Qasidah Khaqaniyah. Qasidah Khaqaniyah. Saya benar-benar merekomendasikan buku ini. Benar. Makin baca, saya baru dapat hari ini. Makin baca halamannya makin benar penting. Ini penting, ini penting, ini penting. Subhanallah. Berarti kalau gitu saya nggak perlu nulis lagi, udah cukup ya sama ini. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran. Kemudian nama atau ism ilmu tajwid. Ya. Namanya apa sih? Ada yang menyebutnya ilmu tajwid, ada yang menyebutnya fannun tartil, ada yang menyebutnya hakut tilawah, yang banyak-banyak lain. Intinya ilmunya ilmu tajwid. Namanya sama gitu. Nah, di sini ada mata rantai sampai Imam Asy-Syafi'i. Sampai Imam Asy-Syafi'i ada sanad sampai Imam Asy-Syafi'i. Jadi jalur Syafi'iyah sanadnya. Sampai Imam Hafiz. Nanti bisa dilihat di halaman 20 ya. Dari di sini banyak sekali. Banyak sekali. Nah, dari para sahabat, Abu Abdurrahman As-Sulami, Imam Asim, Imam Hafiz, Imam Ubaid, kemudian Imam Al-Hadi, Al-Hashimi, Abu Ghulbun, Abu Adani, Ibnu Najah, Ibnu Huzair dan Asy-Syafi'i. Jadi jalur Asy-Syafi'i ada semua di sini sana. Dari Imam Asy-Syafi'i sampai kita, siapa yang menyampaikannya? Pertanyaannya kan sekarang gitu ya. Kita pakai jalur Syafi'iyah. Terus dari Imam Asy-Syafi'i ke kita, siapa yang menyampaikannya? Alhamdulillah telah sampai kepada guru-guru kami riwayat atau sanad yang sahih kepada beliau dengan jalur yang sangat banyak selesai semuanya. Selesai. Baik. Kemudian setelah nama al-istindad, sandaran atau dalil. Nah, kita berbicara tentang dalil ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan kaidah tajwid bid'ah, ini harus diapain ya? Sandaran masyarakat harus diajarkan. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Dalam riwayat dalam ayat yang lain warattalnahu tartila. Ya. Jadi ayat Al-Qur'an ada beberapa. Sebelum dilanjut ini, tartil itu apa sih? Allah merintahkan kepada kita membaca Al-Quran dengan tartil. Kalau kita tartilnya nggak tahu, bisa nggak baca Al-Quran dengan tartil? Kalau terjemahan versi Depak RI ya, ini diterjemahkan dan bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan. Cuma memang ya, tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat kita kepada para penerjemah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena kalau perlahan-lahan, misalnya saya baca begini nih, ini bukan istihza, bukan bermain-main dalam Al-Quran, cuma nyontohin bacaan perlahan-lahan orang yang baru belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
perlahan-lahan nggak? Tartil nggak? Tuh kan berarti kurang tepat terjemahannya, ya begitu maksudnya. Berarti tartil itu apa? Dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib dalam diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala dalam kitab An-Nashr dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib bahwa tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, mentajwidkan huruf dan memahami waqaf. Tajwidul huruf benar cara bacanya, memahami waqaf, paham isi yang dibacanya, itu tartil yang sempurna. Jadi tartil yang sempurna itu bacanya benar, isinya paham. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan untuk dibaca, ditadabburi, dan diamalkan. Kalau kita nggak paham isinya, bisa tadabbur nggak? Mana bisa tadabbur kalau nggak paham? Apalagi mau diamalin. Contoh ya, contohnya misalnya surat yang pendek dah, Inna a'tainakal kautsar. Artinya apa? Artinya apa yang a'tainakal kautsar, Bu? Jangan sampai ini ayat lecek kita baca ulang-balik setiap sholat tapi nggak paham maknanya sama sekali. Bisa tadabbur nggak? Nggak bisa. Nggak bisa tadabbur kalau nggak paham maknanya. Makanya tartil itu dua, bacanya benar, paham maknanya. Kalau nggak bisa atau belum bisa dua-duanya, minimal satu lah, bacanya benar dulu, nggak apa-apa ya. Pelan-pelan kita belajarnya, jangan sekaligus. Ini Al-Quran. Dalil dari hadis ada, dalil dari hadis banyak sekali. Cuma kita bawakan satu saja dari Ummu Salamah. Annaha na'atat qira'at Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mufassaratan harfan. Bahwa Ummu Salamah menggambarkan bacaannya Rasulullah itu mufassar, menafsirkan harfan-harfan. Jadi satu huruf dengan huruf yang lain itu jelas perbedaannya, seolah-olah menafsirkan satu dengan yang lainnya. Perbedaannya jelas. Bacanya jelas, berarti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamzahnya jelas, ainnya jelas, haknya jelas. An'amta alaihim, bukan dibaca am'amta alaihim, dibaca gitu. Ya, jadi jelas seperti itu. Kemudian juga yang berikutnya adalah yang ke-9, hukum mempelajarinya. Kalau hukum mempelajarinya, para ulama sepakat fardu kifayah. Jadi mempelajari secara detail, belajar tufa, belajar jazari itu fardu kifayah. Makanya kan ada orang yang ngajar, ada orang yang enggak, ya. Tapi kalau mengamalkan tajwid, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib mutlak, ini keras. Berarti kalau salah sedikit haram, ya. Ada yang mengatakan nggak wajib, yang penting nggak ubah makna. Yang benar yang mana? Yang kuat yang mana? Yang wajib berarti kalau misalkan salah sedikit, ya dia langsung haram, dosa. Tidak wajib, yang penting ubah makna, berarti nggak apa-apa, nggak ubah makna, yang penting nggak ubah makna. Maka yang paling tepat dan yang kuat menurut kami adalah pendapat yang ketiga di antara keduanya. Ada rincian. Mana yang wajibnya mutlak, mana yang tidak. Bagaimana rinciannya? Ada di sini bisa dilihat. Ini pendapat mayoritas ulama yang dikemukakan oleh Syekh Aiman Suhaidi. Dari makhraj mutlak wajib. Kenapa? Karena kalau beda makhraj pasti beda suara huruf. Hamzah dengan ain contohnya, ha dengan ha contohnya. Jadi yang namanya mengamalkan makhraj wajib. Kalau sengaja memindahkan makhraj haram. Sengaja memindahkan makhraj haram. Kalau dari sisi sifat, ini tergantung. Ada sifat wajib, ada sifat penghias. Sifat wajib adalah sifat yang kalau ditinggalkan mengubah makna. Sifat penghias, sifat yang kalau ditinggalkan tidak mengubah makna. Kalau sifat wajib bagaimana? Wajib diamalkan. Kalau sifat penghias bagaimana? Kalau lagi talaqi, ada pengambilan riwayat Al-Quran, maka wajib diamalkan. Kalau lagi biasa bagaimana? Tergantung siapa yang bacanya. Kalau yang bacanya qori, mungkin yang udah dapat sanad,
wajib, walaupun sendirian gak ada yang lihat, gak ada yang dengar. Tapi kalau orang awam gak wajib. Itu perbedaannya ya. Jadi kalau orang awam sengaja meninggalkannya pun tidak berdosa untuk sifat menghias ini. Tapi kalau buat orang yang sudah dapat sanad sengaja meninggalkannya berdosa. Begitu. Ini hukum mempelajari tajwid. Silakan Bu. Sifat penghias itu contohnya apa? Contoh dari sifat penghias adalah qalqalah. Kenapa? Karena kalau ditinggalkan tidak mengubah makna. Misal saya baca qul huwallahu ahad dengan qul huwallahu ahad, maknanya sama atau beda? Sama. Tapi buat orang yang punya sanad sengaja tidak mengkololahkan dosa. Kenapa? Karena mendustai riwayat. Begitu. Apalagi kalau kita laki, pengambilan riwayat ini jelas. Pengambilan riwayat harus sempurna. Tapi buat orang awam sengaja meninggalkan pun tidak apa-apa. Tapi kalau tidak saja, lupa, tidak tahu, semuanya pun ditinggalkan tidak apa-apa. Namanya juga kita tidak tahu, lupa, ya nggak apa-apa. Nggak sengaja juga nggak apa-apa. Ya. Misalnya ada orang yang nggak tahu kalau misalkan huruf lam itu bukan qalqalah, terus dia bacanya alhamdulillahi rabbil alamin, dipantulkan lamnya ya. Nah ini tidak apa-apa karena tidak tahu. Tapi kalau udah tahu ya diamalkan. Saya belum dapat sanad, nggak apa-apa lah, jangan. Bagian dari ibadah, menyempurnakan ibadah kita. Dipahami? Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Banyak, pokoknya semua sifat yang tidak mengubah makna kalau ditinggalkan. Tafkhim pada huruf ra misalnya, tarkib pada huruf ra ini tidak mengubah makna. Tapi kalau tafkhim dan tarkib pada huruf sin dan shad mengubah makna. Misalnya Rasulun dengan Rasul beda. Rasul pakai sin, Rasul pakai shad, nanti beda. Harus dicegah supaya jangan berbeda. A'udzu dengan a'udzu, dzu dengan dzu beda. Dzu dengan dzu kan beda. Dzal dengan dha beda. Gitu. Si dengan sli beda kan? Si dengan sli kan beda. Azim dengan azim kan beda. Begitu. Itu berarti sifat wajib. Kenapa? Karena mengubah makna. Kalau tidak mengubah makna itu sifat penghias. Ada lagi yang tanyakan? Ya, cukup. Terakhir, permasalahan dalam ilmu tajwid. Kalau orang Arab ngomong tajwid aja dipantulkan, tajwid, Syekh Aiman Suwaid, fil bab tayyib. Dipantulkan begitu. Mereka ngomong aja begitu, serius. Emang begitu. Jadi sekali lagi, tajwid itu bahasa Arab yang paling fasih. Jadi kalau misalkan kita belajar tajwid, belajar bahasa Arab dipraktekkan. Walaupun mungkin guru bahasa Arabnya nggak belajar tajwid, jangan digituin biasanya gitu. Padahal itu bahasa Arab yang paling fasih. Begitu. Bedanya guru bahasa Arab yang belajar tajwid sama yang enggak, diantaranya di Bandung itu ada 2 guru bahasa Arab ya. Yang satu nggak belajar tajwid, yang satu belajar tajwid. Ketika ketika mengucapkan nadhafah itu beda. Yang satu bilangnya nadhafah, yang satu bilangnya nazofah. Yang belajar tajwid mereka kan ketahuan. Di Bandung itu gitu. Sampai-sampai salah seorang murid, wah beda itu, ini ketahuan ya dia belajar tajwid, makanya nadhafah mengucapkannya, bukan nazofah. Begitu, jadi beda ternyata, pasti. Begitu, jadi sekali lagi tajwid adalah bahasa Arab yang paling fasih. Terus apa aja permasalahannya dalam masail dalam tajwid? Maka di antaranya adalah yang pertama mengenal makhraj. Jadi sebetulnya yang namanya tajwid itu yang pertama makhraj ya. Dan ini kalau bisa dibiasakan dari kecil, mengucapkannya yang benar.
Cari guru yang makhrajnya bagus supaya anak-anak kita terbiasa. Atau seenggaknya didengarkan film-film bahasa Arab yang fasih seperti film Umar misalnya. Itu bahasanya fasih bagus. Supaya anak-anak itu ngikutinya bahasa Arab fasih. Jadi dialeknya dapat. Nanti ketika dibaca Al-Quran dapat dialeknya. Kalau misalkan anak-anak kecil sering nonton film bahasa Inggris, ntar ngomong bahasa Inggris, kayak anak saya sering nonton film bahasa Inggris, banyak film bahasa Inggris. Hai kesini dong, oke, awesome. Saya nggak perlu bagus, awesome. Tahu dari mana? Dari film ternyata. Nggak gila, tahu dari film. Iya, oke, awesome. Itu dari film. Ya. Ini yang pertama makhluk. Yang kedua sifat. Nah berarti ini belajarnya Jazari lagi ya harusnya awalnya. Yang ketiga baru hukum. Nah hukum ada di sini. Hukum ada di Tuhfatul Atfal. Tarkib itu susunan kalimat. Jadi hukum dalam tajwid terjadi dalam susunan kalimat atau kata. Kenapa? Karena hukum terjadi kalau dua huruf ketemu. Kalau huruf nggak ketemu nggak akan ada hukum. Nun mati, ada hukumnya nggak? Nggak ada. Kalau ketemu fa baru ada hukumnya. Kalau ketemu ba baru ada hukumnya. Kalau ketemu ha baru ada hukumnya. Begitu. Itu namanya tarkib. Susunan kalimat tersusun. Dengan sebab dia tersusun pada satu dengan yang lainnya. Intinya tiga ini. Kemudian disempurnakan dengan yang keempat, latihan lidah dan banyak mengulang. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Jazari, "Wa laisa bainahu wa baina talqihi illa riyadatu mri'in bi faqihi." Enggak ada bedanya orang yang belajar tajwid dengan yang enggak belajar tajwid. Sekali lagi, enggak ada bedanya orang yang belajar tajwid dengan yang enggak belajar tajwid. Antum ikut daurah puluhan kali enggak ada bedanya dengan orang yang enggak pernah ikut daurah. Yang membedakan apa? Riyadhah. Apa itu riyadhah? Latihan. Jadi kalau orang ikutan daurah terus tapi enggak pernah latihan, ya sama aja sama orang yang belajar. Sama aja. Makanya saya sering bilang, kalau misalkan lagi talaqi, lagi tahsin, kalau misalkan dia bisa tertentu harus latihan, wajib mengulang berapa kali? 1000 kali. 1000 kali baru dia mungkin. Kalau belum 1000 kali nggak akan mungkin. Jadi begitu. Misalkan sulit mengucapkan huruf dot 1000 kali, tuh semua jadi ulang 1000 kali. Kalau belum 1000 kali nggak akan mungkin. Huruf shad, sin, su, so, sin, su, so, sin, su diulang 1000 kali. Kalau belum 1000 kali nggak akan mungkin. Ya, 1000 kali. Begitu. Ya nih, bagi ilmu tajwid. Nah dari sini kan kita bisa tahu, oh ternyata begitu ilmu tajwid yang akan kita pelajari. Jadi jelas, ya. Tasawufnya insyaallah jelas. Untuk tambahan, ya silakan baca buku-buku tajwid, boleh ikuti misalnya ceramah-ceramahnya Syekh Aiman Suwaid di YouTube, atau misalnya Ustaz Abdul Rahman Fadholi itu ada yang kenal Ustaz Abdul Rahman Fadholi nggak? Ngisi di Insan kalau satu Faisal ya. Insan TV kalau salah itu. Ya tajwid beliau, guru kami juga. Silakan bisa dilihat, mungkin ada di YouTube-nya Abdul Rahman Fadholi. Bisa dilihat pelajaran-pelajaran tajwidnya. Jadi tidak hanya mengandalkan di sini saja. Selama belajarnya qiraah Imam Asim, riwayat Hafs, jalur Syatibiyah insyaallah sama. Kecuali kalau gurunya nggak paham jalur, pasti beda. Kalau gurunya nggak paham jalur pasti beda. Tapi kalau gurunya paham jalur pasti sama. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, kalau ada yang tanyakan, boleh silakan. Ada yang tanyakan? Ya. Semuanya. Tajwidnya, qiraatnya, kemudian dari sisi rasanya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Dan cara menjaganya ada dua. Yang pertama dari sisi Allahnya, maksudnya Allah secara takdir menjaga di Lauhul Mahfuz, dan yang kedua Allah mengutus sebagian orang pilihannya untuk menjaga, baik dari sisi orang yang menghafal, atau orang yang menjaga kaidah-kaidah tajwid, atau orang yang menjaga kaidah-kaidah rasm, atau orang yang menjaga ketiganya sekaligus. Maka itulah orang-orang pilihan Allah, ahlullah fil ardh.
keluarganya Allah di atas muka bumi adalah orang-orang yang menjaga Al-Quran dengan benar. Kenapa? Karena tidak ada kemudian orang yang bisa menjaga Al-Quran kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara menjaganya dua. Yang pertama memang dari Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Yang kedua dari sisi sebabnya Allah memilih ahlullah, orang yang rajin menghafal, orang yang paham kaidah tajwid, orang yang paham kaidah qiraat, kaidah rasul, itulah ahlullah fil ardh. Begitu. Seperti itu. Yang keras ya, Afan ya? Iya, kaidah sendiri, tapi semuanya tidak boleh keluar dari mushaf imam, mushaf Utsmani. Bukan 7 sebetulnya, 10. 7 ini sebelum diteliti ulang oleh Imam Ibnul Jazari. Jadi pada zamannya Imam Ibnul Jazari diteliti ulang, ternyata ada 3 lagi yang masih sahih mutawatir. Berarti ada 10 imam. Semuanya totalnya ada 10 imam. Masing-masing 10 imam ini punya 2 murid. Nah, imamnya disebut qiraat atau qori, muridnya disebut rawi, riwayat. Begitu. Jadi semuanya 20 bacaan. Setiap riwayat, setiap rawi minimal punya 50 jalur. Berarti 50 dikali 20 ada berapa cara baca Al-Quran? 1000 cara baca Al-Quran. Dan semuanya ini ada pada satu kitab, An-Nashr fil Qira'atil Ashr, Ibnu Jazari. Jadi kalau kita pengen tahu 1000 jalur periwayatan, baca kitab itu. Wah, kayaknya muntah gitu. Ya udah, nggak ada kewajiban mempelajari semuanya. Yang wajib itu satu aja. Toh kalau lagi sholat nggak mungkin baca Al-Fatihah sampai 1000 kali kan ya. Kita pengen amalin semua jalurnya, nggak bisa. Cukup satu aja. Begitu. Wallahu a'lam. Jadi memang beda kaidah penulisannya tergantung mushaf imam yang diambil atau tergantung riwayat. Jadi cara baca, cara penulisan mengikuti cara baca. Tapi cara penulisan ini tidak boleh keluar dari mushaf imam yang 7 itu. Contohnya kufuan. Kalau dalam mushaf kita pakai wawu, dalam mushaf yang lain pakai hamzah. Kufuan. Atau fatabayyanu, dalam riwayat yang lain fatatsabbatu. Begitu. Fatatsabbatu. Kok bisa sih yang satu fatabayyanu yang satu fatatsabbatu? Karena zaman dulu sebetulnya tulisannya sama. Coba aja antum nulis fa ta sa ba ta wawu alif, jangan dikasih harokat, jangan dikasih titik. Bisa dibaca fatabayyanu, bisa dibaca fatatsabbatu. Begitu. Contohnya itu. Buyut, ada yang baca biyut, maka mushafnya pasti beda dong. Yang satu pakai fathah, yang satu pakai kasroh. Ya. Huzwa, ada yang baca huzua, beda dong mushafnya. Begitu. Maliki, pasti beda mushafnya. Begitu. Jadi setiap riwayat punya mushaf masing-masing yang digunakan untuk mudah-mudahan. Nanti kalau mau mungkin pekan depan saya ambil mushaf contoh mushafnya Imam Warsh dan Imam Syu'bah, saya ada di rumah. Atau mau contoh mushaf 10 qiraat juga ada. Kita bawa deh semuanya, saya bawa semuanya pekan depan insyaallah. Cuma kalau yang mushaf 10 qiraat, mushafnya mushaf hafaz, cuma ada catatan kaki. Menurut riwayat ini baca begini, riwayat ini baca begini, riwayat ini baca begini. Ada. Kalau mau nanti silahkan. Bisa lihat, mungkin pengen tahu gitu. Harganya 100 lebih kalau yang mushaf itu yang 10 qiraat. Ada pesan teman-teman yang di Mesir itu. Enggak tahu di Indonesia ada. Gimana? Bisa kalau gitu saran untuk standar mushaf, ya kan sekarang banyak yang ada di pasar. Bisa ada rekomendasi apa yang bisa kita gunakan riwayat yang hafaz mushaf Ismail dengan Imam hafaz pada jalur Syatibiyah. Karena tadi masalah jalur itu ya, kita kan jalur masih campur aduk. Begitupun mushaf yang diterbitkan oleh DPKRI. Nah ini jalurnya masih belum jelas, dicetak di atas jalur siapa. Sehingga kadang-kadang ada cara baca yang pakai jalur Syatibiyah, tapi di tempat yang lain, ini bukan cara baca Syatibiyah, tapi cara baca yang lain. Contohnya mushaf Depak itu membedakan
munfasil dengan mad muttasil. Seolah-olah cara bacanya kan beda. Dalam jalur syatibiyah mesti sama, muttasil dan munfasil. Terus bagaimana kemudian, apakah ada mushaf yang dicetak khusus di atas jalur syatibiyah? Ada. Mushaf apa? Mushaf standar internasional atau yang biasa kita kenal dengan istilah mushaf Madinah. Maka mulai sekarang pakai mushaf Madinah. Karena itu jelas qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafaz, jalur syatibiyah. Ciri-cirinya ada mushaf yang dijual di pasar itu. Ciri-cirinya apa ya? Kalau dari tandanya biasanya hamzah wasol, ada tanda shadnya di atas hamzah wasolnya. Kemudian apa lagi? Apa lagi ya? Banyak ya. Bedain aja lah mushaf Indonesia sama mushaf Madinah, apa sih bedanya? Kalau mushaf Madinah nggak ada fathah berdiri, kasrah berdiri, dhamma terbalik nggak ada. Pakainya alif kecil, ya kecil, waw kecil. Mushaf Madinah. Jadi gunakan mushaf Madinah. Kenapa gunakan mushaf Madinah? Karena jelas dia dicetak di atas jalur syatibiyah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran pakai mushaf Madinah, ikutin tanda baca itu aja, itu udah jelas jalurnya syatibiyah. Insya Allah nggak akan salah. Ikutin aja semuanya tanda baca itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi banyak? Silakan. Agak keras apa? Jalur syatibiyah basmah sama yaksud sim. Basmah sama yaksud pakai sim. Musaytirun boleh baca dua-duanya. Musaytir pakai shad. Musaytirun boleh musaytirun untuk jalur syatibiyah. Tapi yang musaytir shad. Yaksud basmah pakai sim. Makanya di mushaf standar internasional di kata yaksud dan kata basmah sin kecilnya di atas. Artinya apa? Baca pakai sin. Tapi di musaytirun sinnya di bawah. Artinya apa? Lebih utama shad. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Udah jam 11 lewat sebetulnya. Tadi saya materi pas jam 11 selesai. Tapi gak apa-apa kalau masih nambah, saya mah nyantai aja. Cukup? Jelas semuanya insyaallah. Pekan depan siap masuk ke kitabnya ya. Dipelajari dulu, dibaca dulu, dihafalkan dulu. Yang pertama yang mau mengambil niat mengambil ijazah, minimal ijazah riwayat, dihafalkan dulu insyaallah. Nanti pekan depan kita akan masuk ke bab muqaddimah. Naktafi bihadza, kalau tidak ada lagi